Hai semua, Assalamualaikum. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Nah, hari ini aku masak mie goreng yang enak dengan bumbu yang simple, cuman diiris-iris aja, tetapi rasanya enak banget. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Siapkan 1 bungkus mie telur, aku memakai merek ini ya teman-teman. Kemudian minyak ini direbus di air mendidih sampai matang. Sekitar 3 menit direbus, ini mie-nya sudah matang, kemudian bisa diangkat dan tiriskan. Tips supaya mie-nya tidak lengket dan tidak lembek, teman-teman bisa siram mie-nya ini di air yang mengalir sampai dingin ya. Nanti insya Allah mie-nya tidak akan lembek dan tidak akan lengket. Kemudian ini kita bisa sisihkan dulu. Untuk bumbunya aku menggunakan 4 siung bawang putih, kemudian dicincang kasar seperti ini. 6 siung bawang merah, kemudian diiris tipis-tipis. 2 buah cabai rawit merah, lalu diiris tipis-tipis seperti ini. Dan 3 buah cabai merah keriting, lalu diiris serong. Untuk jumlah cabainya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Untuk proteinnya aku menggunakan 2 buah sosis ayam, kemudian diiris serong seperti ini. Lalu ada 5 buah bakso ayam, kemudian dipotong-potong seperti ini. Untuk isian toppingnya bisa disesuaikan dengan stok yang ada di rumah teman-teman ya. Untuk sayurannya aku menggunakan 1 batang daun bawang, lalu dipotong-potong. Sawi hijau aku menggunakan sekitar 15 lembar. Nah, untuk sayurannya juga bebas ya, bisa pakai daun kol ataupun pakcoy. Panaskan minyak secukupnya, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai layu dan juga harum. Gunakan api sedang kecil aja supaya tidak cepat gosong. Lalu masukkan cabai-cabiannya. Lanjut ditumis sampai semua bahan ini kecoklatan dan matang ya. Nah, seperti ini cukup, kemudian masukkan bakso dan sosis ayamnya. Ini kita masak sesaat sampai sosis dan baksonya berkulit seperti ini. Kemudian sisihkan di pinggir wajan karena aku mau tambahkan 1 butir telur ayam. Ditunggu dulu sampai telurnya ini ngeset, baru kita campurkan ke dalam bahan lainnya ya. Lanjut dimasak sampai semua bahan ini matang dan harum ya teman-teman. Setelah itu baru masukkan mie telurnya. Ini kita aduk sebentar supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tambahkan 3 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap ikan. Kalau ada, kalau tidak ada bisa di skip ya teman-teman. Tambahkan kaldu ayam, garam, dan gula pasir secukupnya. Untuk takaran selengkapnya teman-teman bisa cek di description box ya. Nah, setelah semua bumbu tercampur rata, ini kita bisa besarkan api kompornya supaya nanti ada aroma smoky-nya yang bikin tambah enak. Sesaat sebelum matang, teman-teman bisa masukkan sayur-sayurannya. Ini kita masak sebentar aja sampai layu dan jangan lupa koreksi rasa. Jika sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Hari ini aku masak mie goreng udang yang bersaus medok. Enaknya. Sampai-sampai suamiku mengacungkan 3 jempol. Wah, bahaya nih. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Siapkan 1 bungkus mie telur. Aku memakai merek ini ya teman-teman, supaya bisa goyang ngebor seperti Mbak Inil. Asli. Rebus minyak sampai mateng. Tapi jangan terlalu mateng karena nanti minyak kan mau kita masak lagi ya. Nah, setelah kurang lebih 3 menit direbus, ini minyak sudah matang. Lalu kita bisa angkat dan tiriskan. Kemudian agar tidak lengket, teman-teman bisa siram di air yang mengalir sampai minyak dingin. Lalu ada kurang lebih 100 gram udang yang sudah dibuang kepalanya. Nah, di sini aku tidak kupas kulitnya ya teman-teman. Jadi aku buang usus udangnya dengan cara disunduk atau ditusuk menggunakan tusuk lidi seperti ini ya. Dan buntutnya yang lancip ini aku buang ya teman-teman, supaya
ketika dimakan tidak nyocok-nyocok di mulut. Nah, lakukan semua sampai udangnya habis, kemudian dicuci bersih kembali ya. Atau yang nggak mau ribet bisa juga dikupas kulitnya ya teman-teman, lalu dibelah punggungnya. Lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada 4 siung bawang putih, ini kita geprek lalu dicincang halus. Bawang bombay setengah buah lalu diiris tipis-tipis memanjang seperti ini. Untuk sayurannya bebas ya teman-teman. Di sini aku pakai sawi putih sekitar 5 lembar. Kemudian dibuang bonggolnya dan diiris-iris seperti di video. Lalu pisahkan batang dan daunnya seperti ini. Kemudian ada jaisim, ini aku pakai sekitar 6 lembar ya teman-teman. Ini sama kita potong-potong lalu dipisahkan dari batang dan daunnya. 1 batang daun bawang lanjut diiris-iris seperti ini. Siapkan mangkok, kemudian masukkan 4 sendok makan kecap manis, 3 sendok makan saus sambal, atau kalau mau yang lebih pedas bisa ditambah ya. Kemudian ada 2 saset saus tomat setara dengan 2 sendok makan, 1 sendok makan saus tiram, setengah sendok teh lada hitam atau merica hitam, setengah sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Tambahkan kurang lebih 100 ml air, lanjut diaduk-aduk sampai semua bahannya larut. Ini kita sisihkan dulu ya. Panaskan minyak, kemudian kita tumis bawang putihnya sampai harum. Nah, kalau sudah harum dan kecoklatan seperti ini, lalu masukkan bawang bombaynya. Ditumis sampai bawang bombaynya layu ya. Kemudian masukkan udangnya. Masak udangnya sampai berubah warna. Kalau sudah berubah warna seperti ini, teman-teman bisa tambahkan 2 butir telur ayam. Agar bawang-bawangnya tidak menggumpal di telur, teman-teman bisa aduk-aduk seperti di video ya teman-teman. Dan kita tunggu sampai telurnya ngeset. Kalau telurnya sudah ngeset, teman-teman bisa campur menjadi satu dan dimasak sampai telurnya matang dan wangi. Kemudian teman-teman bisa masukkan mie telurnya. Masukkan juga bersausannya. Masukkan juga batang sawi dan juga daun bawangnya. Nah, ini kita aduk-aduk, dimasak sampai semuanya tercampur rata. Sambil dimasak, jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman. Jika rasanya sudah pas dan hampir matang seperti ini, teman-teman bisa masukkan daun sawi hijau dan sawi putihnya. Ini kita masak sebentar saja ya teman-teman, kurang lebih selama 1 atau 2 menit, supaya nanti sayur-sayurannya ini masih crunchy ya teman-teman. Nah teman-teman, ini mie goreng udang sausnya sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Hari ini aku masak mie goreng ikan laut punyanya Kak Meldi yang rasanya pedas dan bikin mendesis. Dan ternyata setelah aku coba rasanya enak banget. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Siapkan 1 bungkus mie telur, ini 1 bungkus isinya 2 piece ya. Lalu kita rebus di air yang mendidih sampai matang. Tapi jangan terlalu matang ya teman-teman, karena nanti kita akan masak lagi. Nah seperti ini cukup, ini minyak sudah cukup matang. Lalu teman-teman bisa matikan api kompornya dan kita tiriskan dulu ya. Siram dengan air mengalir sampai dingin supaya minyak tetap kenyal dan tidak lengket ya teman-teman. Lalu kita sisihkan dulu. Kemudian ada ikan pindang tongkol, ini sudah dibersihkan dari kepala dan durinya. Lalu digoreng sampai matang, tapi jangan terlalu kering ya teman-teman supaya teksturnya tidak alot. Sebenarnya aku tadi memakai 2 ekor ya teman-teman, tapi ternyata ditinggal meleng dikit aja, yang separuh lagi dimakan si empus. Tapi nggak apa-apa, aku pakai aja seadanya. Teman-teman kalau mau pakai lebih banyak itu juga lebih enak ya.
Kemudian ada cabai merah keriting dan cabai rawit yang sudah direbus sampai matang. Cabai keritingnya aku pakai sekitar 15 buah dan cabai rawitnya sekitar 8 buah. Tambahkan 1 buah tomat merah, kemudian dicopot kasar aja teman-teman sampai teksturnya seperti ini. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Nah, untuk bumbu lainnya ada 4 siung bawang putih. Ini kita cincang halus aja ya teman-teman. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu. Lalu ada bawang merah, ini kecil-kecil aku hitung 6 siung. Rajang tipis-tipis aja seperti ini. Siapkan minyak, ini aku menggunakan bekas menggoreng ikan tadi ya teman-teman. Kemudian tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai kecoklatan seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa masukkan bahan yang sudah kita chopper tadi. Agar aromanya lebih wangi, di sini aku menambahkan 2 lembar daun jeruk. Ini kita tumis kembali sampai semua bahan ini matang dan tanak ya, kira-kira seperti ini. Kemudian teman-teman bisa bumbui dengan 2 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh garam. Tambahkan 1 sendok teh saus tiram supaya makin gurih. Ini kita aduk-aduk sebentar sampai semuanya larut. Kemudian teman-teman bisa masukkan ikan tongkol yang sudah disuir-suir. Tambahkan sedikit air kurang lebih 70 ml. Lanjut dimasak sampai airnya surut ya teman-teman. Jangan lupa dikoreksi rasa. Nah, ini rasanya menurutku kompleks ya teman-teman. Ada pedasnya, asemnya, manisnya juga dapet, dan rasanya gurih banget karena kita memakai ikan tongkol. Jika rasanya sudah pas, teman-teman bisa masukkan mie telurnya. Lanjut dimasak sekitar 3 menit sampai mie-nya matang dan bumbunya meresap. Nah, seperti ini cukup. Ini minyak sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Hari ini aku masak mie goreng dengan bumbu yang simple. Toppingnya pakai sosis, telur, dan juga sayur mayur seperti ini. Nikmatnya. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Pertama-tama kita siapkan mie telur 1 bungkus aja ya teman-teman, isinya 2 piece. Aku memakai merek ini. Nah, kita rebus minyak sampai 3/4 matang ya teman-teman. Nah, karena ini minyak gampang sekali letoy, ini aku rebus lama kurang lebih 1 menit. Bisa juga menggunakan merek yang lain, disesuaikan saja dengan selera teman-teman ya. Nah, seperti ini cukup. Kemudian ini kita bisa angkat dan tiriskan. Lalu teman-teman bisa siram dengan air yang mengalir sampai dingin supaya minyak tidak terlalu matang dan tidak lengket ya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman setelah disiram dengan air dingin, minyak tidak lengket ya. Lalu ini kita sisihkan dulu ya. Untuk isian toppingnya aku menggunakan sosis ayam sebanyak 3 buah. Kemudian diiris serong seperti ini. Bisa juga diganti dengan bakso, suiran daging ayam, ataupun protein hewani lainnya. Nah, untuk sayurannya aku memakai sayur kol ini sebanyak 50 gram, kemudian dipotong menjadi bagian yang lebih kecil seperti ini. Kurang lebih 10 lembar sawi hijau, kemudian dipotong-potong seperti ini. Pisahkan dari batang dan daunnya ya teman-teman. 1 batang daun bawang, kemudian kita potong bulat kurang lebih ketebalan 1 cm seperti ini. Lanjut untuk bumbu-bumbunya aku memakai 5 siung bawang merah, kemudian diiris tipis-tipis seperti ini. 2 buah cabai keriting merah, kemudian diiris serong seperti ini. Lanjut kita siapkan cobek, kemudian masukkan 3 siung bawang putih, 2 butir kemiri yang sudah digoreng atau disangrai, 1/4 sendok teh merica butiran, setengah sendok teh garam. Kemudian semua bahan ini kita ulek sampai halus ya. Dan seperti ini hasilnya, ini sudah cukup halus. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Panaskan secukupnya minyak, kemudian masukkan bawang merahnya dan kita tumis sampai harum dan juga layu.
Nah, seperti ini cukup. Ini bawang merahnya sudah layu. Kemudian teman-teman bisa masukkan bumbu halusnya. Lanjut kita tumis sampai bumbunya matang ya teman-teman. Gunakan api kecil saja supaya tidak cepat gosong. Nah, seperti ini cukup. Ini bumbunya sudah matang. Lalu teman-teman bisa masukkan sosisnya. Masak sosisnya sampai berkulit dan mengembang ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Kemudian teman-teman bisa masukkan 1 butir telur ayam. Supaya bumbunya tidak menggumpal ke dalam telur, teman-teman bisa aduk-aduk seperti di video ya. Jika telurnya sudah matang dan juga sudah wangi, teman-teman bisa masukkan mie kuningnya. Masukkan juga cabai merah keriting, serta sayur kol, batang sawi, dan juga daun bawang. Nah, ini kita aduk-aduk sebentar ya teman-teman supaya bawahnya tidak gosong. Tambahkan kurang lebih 3 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian teman-teman bisa besarkan api kompornya supaya ada aroma smoky-nya. Nah, jika minyak hampir matang seperti ini, teman-teman bisa masukkan sawi hijaunya. Ini kita masak sebentar saja sampai sawi hijaunya layu. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Oke, jika rasanya sudah pas, bisa kita angkat dan siap sajikan. Hari ini kita akan memasak mie goreng yang rasanya itu unik dan juga beda dari biasanya. Nah, pertama-tama siapkan 1 bungkus mie telur instan. Aku memakai merek ini, kurang lebih beratnya 140 gram ya. Rebus di air mendidih dan tambahkan 1 sendok teh minyak goreng. Kita rebus kurang lebih selama 2 menit ya, atau sampai minyak matang. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like, serta share video ini ke sosial media teman-teman, supaya video ini makin bermanfaat ya. Terima kasih. Nah, setelah minyak matang, ini kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita siapkan bahan yang lainnya. Ada 4 siung bawang putih. Ini kita geprek, lalu dicincang halus ya. Setengah buah bawang bombay, kemudian diiris tipis memanjang seperti ini. Tiga buah cabai merah keriting, kemudian kita iris serong seperti ini. 3 buah cabai hijau keriting, ini sama ya, kita iris serong seperti ini. Sebenarnya lebih enak lagi kalau pakai paprika ya teman-teman, karena di tempatku tidak ada paprika, jadi aku ganti dengan cabai keriting merah dan hijau. Kemudian ada 2 batang daun bawang, ini kita iris-iris seperti ini. Untuk isian toppingnya aku menggunakan bakso sapi ya. Ini bakso sapinya besar-besar ya teman-teman, aku memakai 3 buah. Lalu ini kita potong menjadi bagian yang lebih kecil seperti ini. Lanjut, teman-teman bisa siapkan mangkok, kemudian masukkan 3 sendok makan kecap manis, kurang lebih 2 sendok makan saus tomat. Jika ingin tambah pedas bisa ditambah saus sambal ya. 1 sendok makan saus tiram, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh merica hitam yang sudah ditumbuk kasar seperti ini, 70 ml sampai 100 ml air panas. Nah, kemudian semua bahan ini kita aduk-aduk sampai larut ya. Untuk penggunaan airnya teman-teman bisa kurangi atau lebihkan tergantung tekstur mie yang teman-teman gunakan ya.
Lanjut, panaskan 4 sendok makan minyak goreng. Kemudian tumis bawang putih dan bawang bombay-nya sampai harum dan layu. Gunakan api kecil saja ya teman-teman, supaya tidak mudah gosong. Jika sudah harum dan layu seperti ini, tambahkan baksonya ya. Ini kita tumis kurang lebih selama 1 menit sampai bawang putihnya kekuningan. Lanjut, masukkan saus yang sudah kita racik tadi. Ini kita aduk supaya tidak gosong ya. Nah teman-teman, di sini aku tambahkan ayam goreng yang sudah disuir ya. Ini opsional karena di rumahku ada, jadi aku tambahkan saja. Lanjut dimasak lagi kurang lebih selama 1 menit agar bumbunya meresap ke dalam bakso dan daging ayamnya. Kemudian teman-teman bisa masukkan mie kuning yang sudah kita rebus ya. Tambahkan daun bawang dan cabai-cabeannya. Masak kembali kurang lebih selama 3 menit atau sampai semua bahan ini matang ya. Jangan lupa koreksi rasa teman-teman. Nah kalau bisa, merica hitamnya jangan di skip ya teman-teman, karena merica hitamnya akan membuat mie gorengnya ini jauh lebih sedap. Jika sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Gimana teman-teman, mudah sekali kan cara buatnya? Jangan lupa dicoba di rumah ya, karena serius ini tuh enak dan beda dari mie goreng biasanya. Apapun menu masakan kita hari ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur, karena dengan bersyukur akan terasa lebih nikmat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Matur nuwun.